firman Allah yang lain juga, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Karena mereka punya sifat kemunafikan. Sebenarnya orang-orang munafikin di masa Nabi SAW, mereka pedagang, mereka tokoh masyarakat, mereka juga berumah tangga. Mungkin sebagian mereka baik dengan istrinya, dengan anaknya. Tapi karena kemunafikannya ini maksiat ini. Munafik, pura-pura Islam. Kalau dia sekalian nyata kafir saja, udah. Masalahnya orang munafik ini berada di tengah-tengah. Sama orang kafir dia ngaku kafir, sama orang beriman dia ngaku beriman. Dan Allah turunkan khusus surah buat mereka. Dan karena kemunafikannya itu berwajah dua, dia bisa berubah-ubah. Tidak jelas kafir atau beriman. Allah sebutkan mereka sebagai pembuat kerusakan di muka bumi. Mohon maaf. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 11 sampai ayat 12, Allah berfirman tentang mereka. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُبْصِرُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Bila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, janganlah kalian buat kerusakan di muka bumi. Maksudnya dengan kemunafikan kalian ini. Pura-pura berwajah dua. Udah sekali jelas, mukmin atau kafir. Mereka menjawab, maksudnya kami karena mau mengadakan perbaikan. Supaya kita bisa masuk di semua kelompok. Semuanya kita bisa berikan masukan. Orang beriman iya. Padahal sebenarnya bukan itu tujuan mereka. Dan ketahuilah kata Allah, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Kembali lagi ke tafsir, Taisir, Karimur Rahman, bukunya Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, melakukan maksiat di muka bumi dinamakan oleh Allah berbuat kerusakan. Karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apapun yang ada di muka bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Karena terkena penyakit yang disebabkan perbuatan maksiat. Subhanallah, hasil panen terganggu, ya, udara terganggu, semua terganggu karena dosa yang ada di situ. Makanya dalam Islam ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar, kan? Kalau orang berbuat baik kita ingatkan, kalau orang buat dosa kita berhentikan. Karena kerusakan yang dia lakukan kena maksiat itu akan merambas kemana-mana. Ingat hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang buat maksiat ini seperti orang yang berada di atas satu kapal. Sama-sama satu perjalanan. Tapi mereka ada di dak kapal, kalian ada di atas. Setiap kali mereka mau ngambil air, mereka selalu lewat atas. Maka mereka satu sama lain saling membisikkan. Daripada kita naik ke atas, mendingan kita bolongin aja kapal dari bawah. Udah capek-capek ke atas, ambil air langsung. Mereka tidak sadar, bolongan mereka ini walaupun kecil membuat kapal bisa tenggelam. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka membolongi kapal di bawah itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Coba bayangkan. Dan Nabi SAW mengatakan, kalian harus menarik tangan dan memberhentikan orang buat maksiat, atau azab Allah akan merata. Ummu Salamah berkata, radhiyallahu anha, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Apakah kami bisa dibinasakan sama Allah di tengah-tengah kami sementara ada orang-orang yang saleh? Kata Nabi SAW, na'am idha kathural khabath. Iya, kalau mayoritasnya dosa. Tapi kalau masih berimbang atau orang buat amal soleh masih lebih banyak dan mereka coba memberhentikan kemungkaran tersebut, maka masih lebih aman. Tapi itu pun masih terancam. Berarti ada fasilitas yang harusnya mereka dapatkan hilang gara-gara dosanya sebagian ahli maksiat ini. Baik itu di lingkup rumah tangga, di perusahaan, di negara, bahkan di dunia ini sekaligus. Jadi beliau mengatakan, saya ulangi, Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan rahimahullah, melakukan maksiat di muka bumi dinamakan berbuat kerusakan oleh Allah. Karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apa yang ada di muka bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena terkena penyakit yang disebabkan perbuatan maksiat tersebut. Demikian juga karena melakukan perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkan bumi. Dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah. Yang untuk tujuan inilah Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di muka bumi. Serta akhirnya melimpahlah rezeki kepada mereka karena mereka melakukan ketaatan tersebut dan saling tolong-menolong dalam ketaatan tadi. Ya, jadi dari bahasa ini kita bisa ambil jelas sekali. Kalau maksiat penyebab kerusakan dan tidak boleh dibiarkan, kalau ketaatan justru harus didukung karena itu penyebab kemakmuran. Seperti itu kesimpulannya. Kematian orang-orang pelaku maksiat ini dianggap sebagai sebuah ketenangan
dalam kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Coba bayangkan. Renungi hadis ini. Hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, kurang lebih terjemahannya langsung ya. Kematian seorang yang fajir atau ahli maksiat akan menjadikan manusia, negeri, pepohonan dan binatang terselamatkan dari kerusakan karena dosanya. Matinya satu ahli maksiat, pemabuk, pelaku syirik, pelaku maksiat umumnya, maka itu menyelamatkan banyak orang di sekitar dia yang tadinya bisa kena tampiasan dosanya. Nabi tidak sebutkan orang saja ya, Nabi sebutkan di sini. Ya. Matinya orang ahli maksiat atau fajir itu menyelamatkan manusia, negeri, pepohonan, binatang terselamatkan dari kerusakan yang disebabkan karena dosa dia. Coba bayangkan, kalau makin banyak orang maksiat makin banyak efeknya. Gitu. Dan dosa yang paling berat adalah kesyirikan. Ini dalam surah An-Nisa Allah sebutkan di hari kiamat Allah tidak akan maafkan pelaku syirik, maka di dunia juga sama. Maksudnya efeknya. Di dunia masih bisa dimaafkan, tapi efeknya bahaya sekali. Syaitan atau iblis lebih suka seseorang berbuat syirik daripada berzina, daripada mencuri, daripada menggibah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ingatkan lagi bagaimana masyarakat Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka namakan Baitullah. Mereka tawaf di situ. Mereka lakukan ibadah haji mengikuti syariat Nabi Ibrahim AS. Tapi mereka salahnya syirik. Datangkan patung, lalu disembah-sembah patung itu. Dijadikan sekutunya Allah. Mereka kalau sembeli, sebagian dagingnya persembahkan untuk Allah, diberikan fakir miskin di jalan Allah. Setengahnya dikasih sesajen untuk pohon atau untuk patung-patung tersebut. Gara-gara itu Allah murka dengan mereka. Dan karena itu Nabi SAW diutus gitu. Imam Qatadah dan juga As-Su'di, dua ulama besar, Qatadah bin Da'ama As-Sadusi Al-Basri, ini salah satu ulama tabi'in masyhur, meninggal tahun 110 Hijriah. Beliau berkata, keduanya berkata, kerusakan yang sesungguhnya adalah perbuatan syirik dan ini kerusakan yang paling besar yang akan merusak tatanan segala yang ada di sekitarnya. Nah, ini banyak tidak sadari, subhanallah. Pada saat diingatkan, jangan berbuat syirik. Apa sih itu? Gak apa-apa kok sesajen buat ini, sesajen buat itu. Minta kepada penjaga gua, dewa lautan dan segala macam. Gak boleh syirik, enggak apa-apa. Ini dia tidak sadar kalau efek maksiat dia hanya untuk diri dia gak ada masalah, terserah. Masalahnya sekitarnya kena semua. Kalau ada yang mengatakan, tapi ternyata di satu wilayah mereka lakukan cuman tidak ada hukuman yang datang seperti yang dikatakan. Belum saja. Saya kadang-kadang lucu saja melihat sebagian orang ya. Misal ada orang merokok misalnya. Lalu dia mengatakan, saya merokok berapa tahun, bertahun-tahun tidak sakit-sakit. Bahkan masih hidup. Ini lucu ini. Masa dia tunggu dia sakit atau dia mati dulu baru dia mengatakan, oh iya rokok mematikan. Dia kan salah satu dari sekian banyak manusia yang meninggal dan sakit gara-gara rokok yang Allah selamatkan. Kenapa dia tidak ambil pelajaran? Kenapa dia tunggu dulu hukuman yang kena kepada orang lain yang mati dan sakit itu, kena dia baru dia akui. Kan unik ini. Oh itu kan LGBT gak ada masalah. Ternyata itu komlut dulu. Sekarang di Indonesia nggak apa-apa, gitu. Bahasanya begitu. Nggak mungkin kami diam, karena kami tahu teorinya. Kalau itu dibiarkan, berefek semua hukuman kalau datang kita kena, kan gitu. Harus diingatkan. Nggak bisa tidak, gitu. Secara alami nggak mungkin laki-laki sama laki-laki menikah, nggak mungkin. Bagaimana mau punya keturunan? Populasi manusia harus ada. Mau operasi kelamin 100 kali pun tetap aja begitu. Nggak mungkin punya anak. Rusak fitrahnya. Oh nggak apa-apa. Lalu dibela, subhanallah. Jadi kita tunggu dulu. Nanti hukuman yang datang seperti kaum Lut baru kita akui, oh iya ternyata kena juga. Ini kan kebodohan ini. Udah tahu kalau dia balap-balapan, licin jalan jatuh. Coba aja dulu nggak apa-apa. Terus kalau jatuh sudah luka patah kakinya, bocor kepalanya, baru oh iya. Kok lucu benar ini. Aneh gitu.
Justru sebelum kena, ya kan kita menjaga kesehatan jauh lebih baik daripada pada saat sudah sakit baru kita berobat kan gitu. Ngapain kita mau coba dulu? Nggak usah coba. Ini harus pakai akal sehat berpikir ini.